Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai 5 poin Magetan. 5 poin Magetan saya ambil dari buku berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan yang terbit tahun 2017, diterbitkan oleh Stephen Press. Buku ini saya tulis pada tahun yang sama. Jadi mari kita bahas. 5 poinnya itu terdiri dari 1. Basis transmisi nilai-nilai pertanahan, 2. Wujud transmisi nilai-nilai pertanahan, 3. Hasil transmisi nilai-nilai pertanahan, 4. Interaksi dalam transmisi, dan 5. Prasyarat transmisi nilai-nilai pertanahan. Kita mulai dari bagian yang pertama. Tetapi sebelum itu saya ingin coba jelaskan bahwa transmisi itu diartikan sebagai pengalihan. Sedangkan nilai-nilai pertanahan adalah nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan di bidang pertanahan. Mari kita mulai. Poin 1, basis transmisi nilai-nilai pertanahan. Nilai-nilai pertanahan itu, sebagaimana transmisi itu, sebagaimana kita ketahui, merupakan pengalihan dari seseorang atau dari pihak tertentu kepada pihak yang lain. Jadi apa yang dialihkan? Yang dialihkan, karena ini bicara tentang nilai-nilai pertanahan, berarti yang dialihkan adalah nilai-nilai pertanahan. Pihaknya mana saja, misalnya dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat. Kalau kemudian dibahas mengenai apa basisnya, maka petugas kantor pertanahan ketika melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan kepada masyarakat memiliki basis. Pertama, motif. Jadi petugas pertanahan itu ketika melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan itu memiliki basis motif. Motif itu bisa berupa keinginan untuk melaksanakan tugas, keinginan untuk tunduk pada aturan, dan keinginan untuk memberi manfaat. Itu motifnya. Kemudian selain motif, basisnya adalah tindakan dan perilaku, yaitu tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan untuk kemudian melakukan semacam penjelasan, semacam pemberian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai pertanahan. Kemudian yang berikutnya adalah basisnya adalah ketepatan dan relevansi. Apakah materi atau informasi yang diberikan itu tepat atau relevan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi basis transmisi nilai-nilai pertanahan bagi petugas kantor pertanahan adalah motif, tindakan dan perilaku, serta ketepatan dan relevansi. Sedangkan basis transmisi nilai-nilai pertanahan bagi masyarakat yang menerima pengalihan nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan terdiri dari motif, pengamatan, dan kesediaan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika masyarakat menerima pengalihan dari nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan, maka ia menerimanya berdasarkan motif, yaitu mereka ingin atau membutuhkan keadilan, mereka menginginkan kesejahteraan, mereka ingin mendapat perlindungan, dan mereka ingin mewujudkan harmoni sosial, dan mereka berharap melalui nilai-nilai pertanahan itu bisa terwujud keadilan, kesejahteraan, konsep melindungi, dan harmoni sosial. Kemudian masyarakat juga melakukan atau basisnya adalah pengamatan. Jadi mereka mengamati tindakan petugas kantor pertanahan ketika melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan. Kemudian setelah itu baru mereka bersedia menerima pengalihan nilai-nilai pertanahan. Jadi basis transmisi nilai-nilai pertanahan yang ada pada masyarakat berupa motif, pengamatan, dan kesediaan. Sedangkan basis transmisi nilai-nilai pertanahan yang ada pada petugas pertanahan adalah motif, tindakan dan perilaku, serta ketepatan dan relevansi. Itu poin 1 mengenai basis transmisi nilai-nilai pertanahan. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu wujud transmisi nilai-nilai pertanahan. Transmisi nilai-nilai pertanahan itu wujudnya berupa penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, kemudian menggantikannya dengan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Yang kalau dalam konteks atau dalam konsep yang lebih singkat, saya biasa menyebut dengan istilah unlearning, learning, dan relearning. Unlearning itu artinya menghapus hasil belajar masa lalu yang seringkali nilai-nilai pertanahannya bertentangan dengan nilai-nilai pertanahan yang berlaku hari ini. Kemudian learning adalah konsep
untuk menanamkan nilai-nilai pertanahan yang baru yang relevan dengan kehidupan yang semakin kompleks. Kemudian relearning adalah bagian-bagian atau hasil-hasil learning itu kemudian dipilih bagian-bagian yang penting yang perlu diperkuat, maka kemudian disebut sebagai relearning. Itulah poin 2, wujud transmisi nilai-nilai pertanahan. Sekarang kita masuk ke poin 3. Poin 3 bicara tentang hasil transmisi nilai-nilai pertanahan. Transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat dapat menghasilkan 2 hal. Pertama, output, produk. Produknya apa? Produknya adalah kesadaran agraris. Jadi, transmisi nilai-nilai pertanahan dapat membangun kesadaran agraris atau bisa juga kesadaran pertanahan. Kemudian outcome itu dampak, ya. Dampaknya berupa terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial ketika kesadaran agraris telah berhasil berkembang di masyarakat. Kemudian kita masuk ke poin 4. Poin 4 bicara tentang interaksi dalam transmisi. Interaksi dalam transmisi itu 2 hal, yaitu pertama interaksi antara petugas kantor pertanahan dengan masyarakat yang bertujuan untuk membangun kepercayaan. Kedua, interaksi yang melibatkan petugas kantor pertanahan dengan masyarakat yang bertujuan untuk membangun hubungan. Nah, mana yang lebih dahulu, kepercayaan dulu atau hubungan dulu, itu bisa diperdebatkan ya, tapi sebetulnya kedua-duanya penting. Membangun kepercayaan dilakukan dengan memperlihatkan motif dan tindakan, ya. Jadi ketika petugas kantor pertanahan ingin dipercaya oleh masyarakat bahwa mereka akan mentransmisikan nilai-nilai pertanahan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, maka masyarakat akan melihat motif dan tindakan. Kalau kemudian ada orang yang berkata bahwa bagaimana mungkin melihat motif, memang motif dalam artian niat memang tidak bisa dilihat, tetapi motif dalam artian hasil itu bisa dilihat. Misalnya, kalau dia berniat untuk melaksanakan tugas, maka hasilnya pelaksanaan tugas. Kalau ia berniat untuk tunduk pada aturan, maka hasilnya adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan. Kalau niatnya adalah memberi manfaat, maka hasilnya adalah adanya kemanfaatan. Jadi itulah motif yang dapat dilihat oleh masyarakat. Nah, dari situ kemudian dilaksanakan tindakan. Jadi membangun kepercayaan dilakukan dengan memperlihatkan motif dan tindakan. Bagaimana dengan membangun hubungan? Membangun hubungan diperlihatkan dengan 2 hal juga, yaitu dalam hal membangun hubungan kolektif dan membangun hubungan personal. Membangun hubungan kolektif itu artinya bagaimana kantor pertanahan sebagai institusi bisa kemudian berhubungan baik dengan masyarakat sebagai satu kesatuan. Atau kantor pertanahan sebagai institusi berhubungan baik dengan anggota masyarakat sebagai person. Nah, itu membangun hubungan kolektif. Tetapi ada juga yang membangun hubungan personal. Bagaimana misalnya petugas-petugas kantor pertanahan secara personal, secara pribadi membangun hubungan baik dengan masyarakat desa dalam pengertian satu kesatuan maupun masyarakat desa dalam pengertian orang per orang. Jadi saya ulangi, interaksi dalam transmisi itu wujudnya adalah membangun kepercayaan dan membangun hubungan. Kemudian kita masuki poin kelima. Poin kelima bicara tentang prasyarat transmisi nilai-nilai pertanahan. Jadi kalau di poin 1 kita sudah bicara tentang basisnya, bahwa transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat akan terwujud bila memiliki basis. Basisnya adalah kalau di petugas kantor pertanahan motif, tindakan dan perilaku, serta ketepatan dan relevansi. Sedangkan di masyarakat basisnya adalah motif, pengamatan, dan kesediaan. Masyarakat masyarakat punya motif untuk menerima transmisi, masyarakat mengamati motif dan tindakan petugas kantor pertanahan, baru kemudian masyarakat melakukan kesediaan untuk ditransmisikan nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat. Itu yang kalau bicara basis. Kemudian kalau bicara wujudnya tadi itu menghentikan transmisi masa lalu, melakukan transmisi masa kini, yang kalau dipersingkat menjadi konsep 3,
yaitu unlearning, learning, dan learning. Hasilnya berupa output kesadaran agraris dan outcome-nya adil, sejahtera, harmoni. Kemudian interaksinya membangun kepercayaan dan membangun hubungan. Nah, bagaimana dengan prasyarat? Jadi tadi sudah ada basis, ada wujud, ada hasil, ada interaksi. Sekarang prasyarat transmisi nilai-nilai pertanahan. Prasyaratnya adalah pertama ada kesediaan para pihak. Jadi tidak mungkin terjadi transmisi nilai-nilai pertanahan kalau tidak ada kesediaan dari pihak yang mentransmisikan kepada pihak yang menerima transmisi. Kemudian ada peran dan fungsi yang dijalankan. Petugas kantor pertanahan misalnya dia punya fungsi, punya peran sebagai pihak yang akan menjelaskan kepada masyarakat tentang nilai-nilai pertanahan, sedangkan kemudian masyarakat berperan atau berfungsi sebagai pihak yang akan menerima penjelasan tentang nilai-nilai pertanahan untuk kemudian secara bersama-sama mereka terapkan itu dalam interaksi berikutnya. Kemudian prasyarat yang lain adalah adanya kemampuan untuk memberi dan menerima informasi. Misalnya ada kemampuan dari petugas pertanahan untuk memberi informasi dan ada kemampuan dari masyarakat untuk menerima informasi. Kemudian ada lagi tentang adanya respon yang memadai. Jadi ketika ada transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat, maka kemudian masyarakat meresponnya secara memadai. Kemudian ada nilai baik, benar, indah yang dialihkan. Nilai-nilai pertanahan itu merupakan nilai-nilai yang baik, benar, dan indah. Dikatakan baik karena dia bermanfaat untuk misalnya melindungi hak atas tanah seseorang. Dikatakan benar karena nanti di dalam nilai-nilai pertanahan itu ada sebuah proses yang harus diikuti. Misalnya bagaimana menjaga batas, bagaimana memasang tanda batas, bagaimana mengukur batas bidang tanah, bagaimana menerapkan asas kontradiktor delimitasi agar kemudian mencegah konflik di kemudian hari. Itu bicara tentang benar. Bicara tentang indah adalah kalau kemudian bidang-bidang tanah telah terukur dengan baik, batas-batasnya telah dipetakan dengan baik, maka terjadi hubungan baik antara para tetangga dan itu adalah sesuatu yang indah. Ya, jadi kemudian saya ulangi, prasyarat transmisi dan nilai pertanahan antara lain adalah adanya nilai yang dialihkan. Nah, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu adalah nilai-nilai yang dialihkan dari atau ditransmisikan dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah adanya pengakuan satu sama lain. Adanya pengakuan dari petugas kantor pertanahan tentang pentingnya masyarakat dan ada pengakuan dari masyarakat tentang pentingnya petugas kantor pertanahan dalam konteks transmisi dan nilai pertanahan. Sahabat-sahabat sekalian, sampai ke demikian 5 poin Magetan. Saya ulangi, 5 poin Magetan itu terdiri dari basis transmisi nilai-nilai pertanahan, wujud transmisi nilai-nilai pertanahan, hasil transmisi nilai-nilai pertanahan, interaksi dalam transmisi, dan prasyarat transmisi nilai-nilai pertanahan. Mohon maaf bila ketika menyampaikan ada hal-hal yang keliru atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.